Tiap tahun Indonesia ngimpor beras dari berbagai negara, Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Indonesia juga ngimpor bawang, kedelai, susu, sampai gula dan garam. Tapi pertanyaannya kenapa? Bukankah Indonesia kaya akan bahan pangan? Jawabannya ternyata karena hasil pertanian kita nggak cukup buat menuhin kebutuhan ratusan juta masyarakat Indonesia. Misalnya, kedelai. Tahun segini, produksi kedelai dalam negeri cuma bisa buat menuhin hampir 7% kebutuhan nasional. Terus tahun ini diperkirakan tingkat produksi beras bakal merosot tajam. Bikin Indonesia harus ngimpor 5 juta ton beras, paling banyak di dunia. Tapi di sisi lain, kita emang perlu ngimpor beberapa makanan kayak gandum. Soalnya nggak cocok ditanam di tanah Indonesia. Jadi ya, singkatnya Indonesia masih perlu impor bahan makanan biar kita nggak kelaparan. Kalau nggak impor, bahan makanan bakal langka dan harganya bisa jadi juga akan meroket. Bikin kantong makin cepet kering. Oke, tapi sebenarnya kenapa hasil pertanian Indonesia masih belum cukup buat menuhin perut masyarakatnya? Salah satu penyebabnya adalah karena makanan kita itu aja. Banyak dari kita yang terlalu bergantung sama beberapa jenis sumber makanan aja. Misalnya, beras. Ya, siapa yang nggak kebayang bisa kenyang kalau nggak makan nasi? Jadi, dulu pemerintah tuh bikin kebijakan yang utamain beras sebagai makanan pokok. Tapi ini malah bikin warga ketergantungan sampai sekarang. Permintaan jadi super tinggi, sementara produksi dalam negeri nggak bisa ngikutin, makanya kita jadi harus ngimpor. Terus kurang beragamnya makanan kita juga bisa jadi bahaya. Bayangin kalau tiba-tiba ada hama yang bisa nyerang padi secara massal, persediaan beras bakal langsung anjlok. Kejadian kayak gini pernah dialamin Irlandia yang dulu makanan pokoknya adalah kentang. Lalu ketika kentang diserang hama, jutaan orang jatuh kelaparan dan banyak yang terpaksa pindah negara. Buat bikin makanan jadi lebih beragam, pemerintah bisa lebih nguatin kebijakan yang ngedorong konsumsi makanan lokal. Misalnya dengan ngasih insentif buat usaha pengolahan pangan lokal, atau ngenalin macam-macam makanan lokal di sekolah-sekolah. Tiap daerah juga bisa didukung buat ngembangin potensi pangan lokalnya sendiri. Soalnya di negara 62 tercinta ini ada macem-macem banget jenis makanan, tapi masih banyak banget yang belum populer. Padahal bisa dibikin jadi berbagai olahan lezat, bahkan lebih bergizi, dan perawatannya pun juga nggak ribet. Kayak sorghum yang dulu banyak ditanam di daerah-daerah kering, tapi mulai ditinggalin gara-gara beras dipopulerin pemerintah. Ya, jadi siapa di sini yang pernah makan sorghum? Jadi ya, mimpi buat bisa berdaya dengan makanan dari negara sendiri ternyata nggak muluk-muluk amat. Bisa kita usahain. Sebenarnya udah ada juga upaya dari masyarakat buat bikin pangan lokal populer. Salah satunya kayak yang dilakuin sama seniman pangan. Mereka ngelibatin pemuda dan perempuan buat ngelestariin budaya pangan lokal dan bikin makanan lokal jadi lebih populer. Kemerdekaan pangan bukan berarti nutup diri dari dunia luar, tapi nyiptain ketahanan pangan yang kuat. Jadi akhirnya kita bisa menuhin kebutuhan sendiri, tapi juga pintar, bisa jual beli di pasar global. Dan seperti biasa, terima kasih.